Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di video kali ini akan menganalisis PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir yang biasa kita kenal JNE. Untuk dapat memenuhi tugas mata kuliah pemasaran jasa yang diampu oleh Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2. Halo semuanya, kenalin nama aku Rezeta Nova Ramadhania. NIM aku 2021 80102. Halo semua, nama aku Maira Ifarani dengan NIM 2021 80104. Halo semuanya, nama aku Najo Gipta dengan NIM 2021 80188. Nah, profil JNE. Profil JNE di mana JNE dikenal sebagai PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa dikenal sebagai JNE, merupakan salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia. Jaringan luas area distribusinya yang mencakup lebih dari 83 titik di setiap kota, kabupaten, desa, dan pulau terluar dengan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan memperkerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Di sini ada sejarah dan milestone dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE yang berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990 dengan memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan atau import, kiriman barang maupun dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Jadi JNE itu dibuat pada tahun 1990 di mana PT JNE itu resmi didirikan. Lalu pada tahun 1994 JNE mulai merintis layanan pengiriman domestik dengan membuka gerai penjualan di Jalan Tomang Raya nomor 3 Jakarta Barat. Lalu pada tahun 1995, satu tahun kemudian, memperkenalkan sistem drop point atau agen pengiriman yang disebut Taku Haibin dengan memanfaatkan keberadaan warung telekomunikasi atau wartel. Nah, lalu pada tahun 2000-an, JNE merilis logo baru dengan brand JNE Express yang mulai mencuat sebagai perusahaan ekspedisi terdepan di Indonesia di paruh kedua tahun 2000-an. Lalu pada tahun 2013, JNE itu lebih berfokus untuk memperbesar kapasitas dan kapabilitas infrastruktur fisik dan teknologinya untuk mengantisipasi secara pesat pertumbuhan transaksi belanja secara online atau daring. Lalu pada tahun 2014, JNE itu meluncurkan yang namanya aplikasi MyJNE, yaitu aplikasi serbaguna berbasis Android yang membantu pelanggan untuk mengecek tarif kiriman, posisi paket, lalu maupun lokasi konter terdekat. Lalu pada tahun 2017, JNE itu membangun yang namanya e-fulfillment di beberapa cabang sebagai solusi bisnis terpadu bagi para pelaku usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM. Nah, setelah itu pada tahun 2020, JNE itu lebih merintis pembangunan pusat sortir otomatis berskala besar yang disebut Mega Hub di Bandara Mas, Cengkareng, maupun Tangerang. Jadi Mega Hub itu diproyeksikan bisa memproses 1 juta paket dalam sehari. Lalu perjalanan dari JNE perkembangan itu ada di tahun 2022 di mana JNE itu merilis yang namanya Roket Indonesia, yaitu layanan kurir instan berbasis aplikasi yang menjamin estimasi pengantaran sampai dalam waktu 1 jam, di mana layanan ini sudah tersedia di 54 kota atau cabang JNE. Nah, di sini PT Tiki Jalur Nugraha atau Eka Kurir JNE memiliki visi dan misi, di mana visinya itu adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negara sendiri yang berdaya saing global. Lalu misinya itu adalah untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Nah, di sini ada produk dan layanan yang ditawarkan oleh JNE, di mana produknya itu ada JNE Express, JNE Logistik, JNE Freight, dan Roket Indonesia. Lalu layanan itu ada MyJNE, Pesona, dan JNE Loyalty Card.
Oke, kita sekarang masuk ke dalam strategi pemasaran JNE. Ada 5 strategi pemasaran JNE, yaitu yang pertama ada penguatan brand awareness, yaitu JNE memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia dengan meningkatkan visibilitas merek dan akses layanan. Yang kedua, strategi pemasaran JNE fokus pada pelanggan dan inovasi produk. JNE secara rutin meluncurkan produk baru seperti pengiriman same day dan layanan untuk e-commerce. Strategi pemasaran JE yang ketiga ada digitalisasi, yaitu dengan hadirnya aplikasi mobile JNE jadi memudahkan pelanggan dalam melakukan pelacakan dan pengiriman barang. Strategi keempat ada partnership, yaitu JNE menjalin kerjasama dengan e-commerce untuk memperlancar pengiriman UMKM dan perusahaan logistik lainnya. Strategi kelima yaitu penyesuaian dengan tren pasar. Dengan JNE beradaptasi dengan kebutuhan pengiriman cepat dan fleksibel dalam industri e-commerce yang berkembang. Selanjutnya ada analisis SWOT dari JNE, yaitu yang pertama itu ada strength. Strength itu adalah kekuatan. Ada 5 kekuatan dari JNE, yaitu jaringan yang luas dan terpercaya, lalu memiliki berbagai macam layanan untuk para pelanggannya, kemudian pengalaman dan reputasinya, lalu inovasi teknologi dan kemitraan strategis. Lalu weakness dari JNE sendiri adalah yaitu kelemahan ada 4. Yang pertama ada standarisasi kualitas layanan, yang kedua biaya pengiriman yang relatif tinggi, yang ketiga sistem IT yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan yang keempat adalah sumber daya manusianya. Opportunity dari JNE sendiri ada 4. Yang pertama ada pertumbuhan e-commerce. Yang kedua perkembangan infrastruktur akan mempercepat proses pengiriman. Yang ketiga ada ekspansi ke pasar internasional. Yang keempat ada layanan value add. Selanjutnya ada threat dari JNE itu sendiri atau ancaman, itu ada 4. Yang pertama ada persaingan yang semakin ketat. Yang kedua perubahan kebijakan pemerintah terkait industri logistik dapat mempengaruhi operasional JNE. Yang ketiga munculnya teknologi baru. Yang keempat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Lalu di sini ada 7P service marketing dari JNE, yaitu ada produk yang pertama. JNE ini menyediakan berbagai layanan pengiriman seperti pengiriman reguler, ekspres, dan internasional. JNE juga menawarkan layanan khusus seperti pengiriman di hari yang sama dan solusi logistik untuk bisnis. Yang kedua ada price, yaitu penetapan harga yang kompetitif dengan berbagai opsi berdasarkan kecepatan pengiriman dan ukuran paket, serta struktur harga yang jelas tersedia di situs web mereka. Lalu yang ketiga ada Place, yaitu JNE memiliki jaringan outlet yang luas di seluruh Indonesia, sehingga mudah diakses oleh pelanggannya. Yang keempat ada Promotion, yaitu JNE menggunakan berbagai saluran termasuk media sosial, televisi, dan iklan cetak untuk menjangkau pelanggan potensialnya, serta menjalankan kampanye terutama selama liburan atau acara khusus untuk menarik lebih banyak pelanggannya. Yang kelima itu ada People, yaitu staf yang terlatih dengan baik untuk menangani pertanyaan dan memberikan dukungan kepada pelanggan, serta melakukan program pelatihan untuk memastikan karyawan memahami layanan dan perawatan pelanggan. Yang keenam itu ada proses, yaitu proses pengambilan, penyortiran, dan pengiriman yang efisien, serta sistem pelacakan real time. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu logo JNE yang mudah dikenali, dapat memperkuat identitas merek. Lalu fasilitas layanan yang baik juga dan terorganisir. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas segmentation, targeting, and positioning dari Gen E. Yang pertama kita bakalan bahas segmentation dulu. Jadi Gen E ini sebagai perusahaan jasa kurir yang melakukan segmentasi pasar berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama itu ada demografi yang berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lokasi geografis. Misalnya itu segmen mahasiswa, pengusaha UMKM, atau perusahaan besar. Yang kedua ada psikografis yang berdasarkan gaya
gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai. Misalnya itu kayak segmen konsumen yang sangat menghargai kecepatan pengiriman, segmen yang lebih peduli dengan harga, atau segmen yang mencari layanan yang personal. Dan yang ketiga ada perilaku yang berdasarkan tingkat penggunaan jasa kurir, loyalitas merek, dan manfaat yang dicari. Contohnya itu kayak segmen pengguna jasa kurir reguler, segmen pengguna jasa kurir untuk pengiriman dokumen penting, atau segmen pengguna jasa kurir untuk pengiriman barang e-commerce. Nah, selanjutnya ada targeting. JNE juga menargetkan berbagai segmen pasar, namun beberapa segmen utama yang menjadi fokus perusahaan itu ada tiga. Yang pertama, pengguna jasa e-commerce. Dengan pertumbuhan pesat bisnis e-commerce, JNE melihat peluang besar untuk melayani kebutuhan pengiriman produk dari penjual online ke pembelinya. Yang kedua ada UMKM. JNE juga menargetkan UMKM sebagai segmen yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. JNE yang menawarkan berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM seperti pengiriman dokumen, sampel produk, dan barang dagangan. Dan yang ketiga, perusahaan besar. JNE juga melayani perusahaan besar yang membutuhkan layanan pengiriman yang lebih kompleks seperti pengiriman barang dalam jumlah besar, pengiriman ke berbagai lokasi, dan layanan pengiriman yang khusus. Dan yang ketiga ada positioning. JNE juga memposisikan dirinya sebagai perusahaan jasa kurir yang handal, terpercaya, dan memiliki jaringan yang luas. Dengan beberapa nilai tambahan yang ditawarkan oleh JNE itu ada tiga. Yang pertama, jaringan luas. JNE memiliki jaringan yang menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa. Dan yang kedua, berbagai pilihan layanan JNE yang menawarkan berbagai pilihan layanan pengiriman, mulai dari pengiriman reguler hingga pengiriman khusus seperti pengiriman same day, pengiriman dokumen penting, dan pengiriman barang berbahaya. Dan yang ketiga, teknologi. JNE terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanannya, seperti aplikasi pelacakan pengiriman, layanan pembayaran online, dan integrasi dengan platform e-commerce. Nah, dari semua yang udah dibahas, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu JNE atau PT Tiki Jalur Nugraha Eko Kurir adalah perusahaan jasa pengiriman barang yang termuka di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1990, yang dikenal dengan jaringan distribusi yang luas dan pelayanan yang cukup baik. JNE telah menjadi perusahaan pilihan populer bagi masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengirimkan paket ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan berbagai pilihan layanan, mulai dari pengiriman reguler hingga ke layanan cepat. JNE terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Meskipun demikian, perusahaan jasa pengiriman lainnya, JNE juga memiliki kekurangan seperti biaya pengiriman yang relatif mahal untuk di beberapa tujuan dan potensi keterlambatan pengiriman. Secara keseluruhan, JNE juga merupakan salah satu pemain utama dalam industri logistik di Indonesia dengan reputasi yang cukup baik. Nah, untuk sarannya, JNE untuk tetap berkompetitif di masa depan, JNE perlu terus berinovasi dan melakukan penyesuaian. Saran dari kelompok kami dengan memperdalam segmentasi berdasarkan perilaku konsumen, memperluas target pasar ke segmen-segmen baru, memperkuat diferensiasi merek, meningkatkan kualitas layanan, dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta tren-tren yang ada di industri. Dengan langkah-langkah ini, JNE dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Oke, sekian pembahasan analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.